Hai ChatGPT, selamat malam. Selamat malam Pak Sugiri. Apa kabar ini? Selamat malam ChatGPT, saya kabarnya baik. Apa kabar ChatGPT? Alhamdulillah saya selalu siap menemani dan membantu Pak Sugiri. Ada yang ingin dibahas atau dikerjakan malam ini? Malam hari ini kita akan berbicara tentang kecerdasan intelektual atau IQ, kecerdasan spiritual atau kecerdasan yang lainnya, kecerdasan emosi. Pertanyaan saya adalah, seberapa bahaya orang jika hanya mengandalkan kecerdasan intelektual saja? Silahkan. Menarik sekali Pak Sugiri. Jika seseorang hanya mengandalkan kecerdasan intelektual tanpa memperhatikan kecerdasan emosional EQ dan spiritual, ini bisa menjadi berbahaya dalam beberapa aspek. Pertama, kecerdasan intelektual saja seringkali tidak cukup untuk membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Tanpa IQ, seseorang mungkin kesulitan memahami emosi orang lain, berempati, atau mengelola konflik dengan bijaksana. Ini dapat menyebabkan isolasi sosial atau hubungan yang tidak harmonis. Kedua, tanpa kecerdasan spiritual, seseorang mungkin kehilangan arah hidup yang bermakna. Meski sangat cerdas secara intelektual, mereka bisa terjebak dalam rasa hampa, stres, atau kehilangan tujuan yang lebih besar dalam hidup. Ketiga, ketidakseimbangan ini bisa membuat seseorang terlalu egois atau hanya fokus pada pencapaian pribadi, mengabaikan dampaknya pada orang lain atau lingkungan. Dalam skala besar, hal ini berpotensi memicu masalah etika dan moral. Apa pendapat Bapak? Adakah sudut pandang lain yang ingin ditambahkan? ChatGPT, bisakah Anda memberikan contoh orang-orang terdahulu yang hanya mengandalkan kecerdasan intelektual tetapi berakhir tragis, mereka terhinakan oleh Tuhan? Tentu, Pak Sugiri. Dalam sejarah dan kisah-kisah terdahulu, terdapat beberapa contoh orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, namun berakhir tragis karena kesombongan atau mengabaikan nilai-nilai spiritual. Berikut dua contohnya. Firaun adalah penguasa Mesir yang dikenal sangat cerdas dalam strategi politik dan pemerintahan. Namun, ia sombong dan menolak kebenaran yang disampaikan Nabi Musa. Kesombongannya membuatnya mengklaim dirinya sebagai Tuhan, dan akhirnya ia dihancurkan oleh Allah di Laut Merah. Karun. Karun adalah sosok yang terkenal kaya raya dan ahli dalam mengelola hartanya. Namun ia sombong dan menganggap kekayaannya semata-mata hasil dari kecerdasannya, bukan karunia Allah. Akibatnya Allah menenggelamkannya bersama hartanya ke dalam bumi. Kedua contoh ini menunjukkan bahwa kecerdasan intelektual tanpa kecerdasan spiritual dan emosional bisa membawa seseorang pada kehancuran. Bagaimana menurut Bapak? Apakah ada kisah lain yang ingin Bapak tambahkan? Saya bertanya, pada masa modern ini, adakah pemimpin perusahaan yang hanya mengandalkan kecerdasan intelektual saja? Di era modern, ada beberapa pemimpin perusahaan yang tampaknya lebih mengandalkan kecerdasan intelektual dibandingkan keseimbangan dengan kecerdasan emosional dan spiritual. Salah satu contohnya adalah Elizabeth Holmes, pendiri Theranos. Ia dikenal cerdas dan visioner, mampu meyakinkan investor besar melalui inovasi medis yang ia klaim revolusioner. Namun, karena terlalu fokus pada ambisi pribadi dan mengabaikan etika, ia akhirnya terjebak dalam skandal besar karena memalsukan data teknis. Akibatnya perusahaan runtuh dan ia menghadapi konsekuensi hukum. Contoh seperti ini mengingatkan kita bahwa kecerdasan intelektual saja tidak cukup. Kepemimpinan yang sukses memerlukan integritas, empati, dan kesadaran spiritual untuk menciptakan dampak positif jangka panjang. Apa pendapat Bapak? Apakah ada sosok lain yang Bapak pikirkan? Untuk sosok lain, saya belum menemukan, kecuali mungkin Raja Namrud. Silakan ChatGPT memberikan ulasan tentang Raja Namrud.
Raja Namrud adalah salah satu tokoh yang sering disebut dalam kisah-kisah keagamaan, terutama dalam Islam, Kristen, dan Yahudi. Ia dikenal sebagai penguasa Babilonia yang sangat cerdas secara intelektual dan memiliki kekuasaan besar, tetapi juga sangat sombong dan lalim. Namrud menolak keberadaan Tuhan dan bahkan mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Ia berdebat dengan Nabi Ibrahim tentang kekuasaan Allah, termasuk dalam kisah ketika Nabi Ibrahim berkata bahwa Allah dapat menghidupkan dan mematikan. Lalu Namrud mencoba meniru kekuasaan itu dengan tindakan yang penuh tipu muslihat. Puncak kesombongan Namrud adalah ketika ia memerintahkan pembangunan menara yang tinggi untuk menantang Tuhan di langit. Namun, Allah menghancurkan rencana tersebut, dan akhirnya Namrud dihancurkan dengan cara yang sangat hina. Ia dibinasakan oleh nyamuk kecil yang masuk ke dalam otaknya, menunjukkan betapa lemahnya manusia di hadapan kekuasaan Allah. Kisah Namrud memberikan pelajaran penting bahwa kecerdasan dan kekuasaan, jika tidak dibarengi dengan kesadaran akan kebesaran Allah, hanya akan membawa kehancuran. Apa pandangan Bapak tentang hikmah dari kisah ini? Saya ingin mengambil hikmah dengan menyebutkan, silakan ChatGPT kemukakan, kira-kira siapa pemimpin yang memimpin dengan memadukan ketiga kecerdasan tersebut? Adakah di dunia ini yang membawakan peradaban yang lebih maju dengan ketiga kecerdasan tersebut? Terima kasih. Tentu, Pak Sugiri. Salah satu contoh pemimpin yang memadukan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual, adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak hanya memimpin umat Islam, tetapi juga membangun peradaban yang berpengaruh hingga kini. Satu, kecerdasan intelektual. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai pemimpin yang sangat cerdas, strategis, dan visioner. Contohnya adalah Piagam Madinah, sebuah dokumen politik yang luar biasa untuk masa itu, yang mengatur kehidupan masyarakat multikultural dengan adil. Kecerdasan emosional. Nabi Muhammad SAW memiliki empati dan kemampuan luar biasa dalam memahami perasaan orang lain. Ia mampu merangkul berbagai kalangan, dari budak hingga pemimpin suku, dan selalu mendengarkan kebutuhan umatnya dengan penuh kasih. Kecerdasan spiritual. Nabi Muhammad SAW adalah teladan dalam keimanan dan ketaatan kepada Allah. Setiap keputusan yang diambilnya selalu berpijak pada prinsip keadilan dan nilai-nilai moral yang tinggi, yang membuatnya dicintai bahkan oleh musuhnya. Peradaban yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, terutama di Madinah, menjadi model bagaimana ketiga kecerdasan itu dapat menciptakan masyarakat yang harmonis, maju, dan beretika. Bagaimana pendapat Bapak tentang teladan ini? Apakah Bapak juga melihat figur lain di dunia modern yang bisa menjadi contoh? Anda menyebutkan Nabi Muhammad SAW. Tidak adakah sosok lain di luar Nabi Muhammad SAW? Atau memang Nabi Muhammad SAW adalah contoh yang paling tinggi, paling puncak, bahkan diakui oleh dunia internasional sebagai nomor 1 dari 100 tokoh yang berpengaruh di dunia? Benar sekali, Pak Sugiri. Nabi Muhammad SAW memang diakui sebagai figur teladan tertinggi dalam memadukan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Bahkan dalam buku The Shroud, A Ranking of the Most Influential Persons in History, karya Michael H. Hart, Nabi Muhammad SAW ditempatkan di posisi pertama karena pengaruhnya yang luar biasa di bidang agama dan pemerintahan. Ini menunjukkan pengakuan dari dunia internasional terhadap kepemimpinan beliau yang lengkap dan menyeluruh. Di luar Nabi Muhammad SAW, ada beberapa tokoh lain yang mencoba memadukan ketiga kecerdasan tersebut, meski dalam kapasitas yang lebih terbatas. Salah satunya adalah, sebagai khalifah kedua, Umar dikenal cerdas dalam administrasi, tegas namun penuh empati dalam memimpin, dan sangat dekat dengan nilai-nilai spiritual. Ia membawa kemajuan besar bagi umat Islam, seperti reformasi ekonomi, keadilan sosial, dan sistem pemerintahan yang transparan. Namun, tidak bisa disangkal bahwa Nabi Muhammad SAW tetap menjadi puncak teladan karena beliau tidak hanya memimpin dengan adil, tetapi juga mengubah paradigma dan nilai-nilai kemanusiaan secara global. Apa pandangan Bapak? Apakah ada tokoh lain yang menurut Bapak mendekati figur ideal ini? Menurut ChatGPT sendiri, orang-orang di luar Islam
Adakah yang memiliki tokoh yang memadukan ketiga kecerdasan tersebut? Dan bagaimana strata dia dalam susunan orang-orang yang berpengaruh di dunia? Ada beberapa tokoh non-Islam yang sering disebut sebagai pemimpin berpengaruh yang memadukan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual dalam tingkat tertentu. Salah satunya adalah Mahatma Gandhi dari India. Berikut analisisnya. 1. Kecerdasan intelektual. Gandhi dikenal sebagai pemikir strategis yang luar biasa. Ia mampu mengembangkan konsep perlawanan tanpa kekerasan sebagai metode perjuangan melawan penjajahan Inggris yang kemudian menginspirasi banyak gerakan di dunia. 2. Kecerdasan emosional. Gandhi sangat empati terhadap rakyatnya, terutama kaum miskin dan terpinggirkan. Ia hidup sederhana sebagai bentuk solidaritas dengan mereka dan selalu mengedepankan dialog dalam konflik. 3. Kecerdasan spiritual. Gandhi memiliki kedekatan yang mendalam dengan nilai-nilai spiritual. Meskipun ia bukan seorang Muslim, ia sering mengutip ajaran Al-Quran, Injil, dan kitab suci lainnya untuk mempromosikan persatuan dan perdamaian antaragama. Dalam buku The Statute karya Michael H. Hart, Gandhi memang tidak berada di posisi puncak seperti Nabi Muhammad SAW. Tetapi ia tetap diakui sebagai salah satu figur paling berpengaruh karena metode dan prinsipnya yang melampaui batas agama dan budaya. Namun, dari perspektif universal, pencapaiannya masih berada di bawah Nabi Muhammad SAW karena cakupan pengaruh dan perubahan di bawahnya lebih terbatas. Bagaimana menurut Bapak? Apakah ada tokoh lain yang sebaiknya kita telaah? ChatGPT, terima kasih. Saya belum mampu menyebutkan tokoh mana yang memiliki sifat memadukan antara ketiga kecerdasan tersebut. Untuk malam hari ini, terima kasih informasi yang ChatGPT berikan. Selamat malam. Sama-sama Pak Sugiri. Senang bisa berdiskusi dengan Bapak malam ini. Semoga informasi tadi bermanfaat dan menginspirasi. Selamat malam. Semoga istirahatnya nyenyak. Demikian teman-teman, obrolan saya dengan ChatGPT sekitar kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual yang ternyata adalah sesuatu yang berbahaya jika kita hanya mengandalkan kecerdasan intelektual untuk membangun peradaban yang memadukan antara ketiga kecerdasan tersebut. Itu menjadi modal utama bagaimana peradaban dapat dibangun yang menguntungkan banyak orang. Teman-teman, mohon untuk like, comment, kemudian subscribe dan share kepada teman-teman yang lainnya untuk kemajuan channel yang saya miliki ini. Terima kasih.